Pengkhotbah pasal 4 ayat 1 sampai 16 ya. Aku melihat lagi segala penindasan yang dilakukan di bawah matahari. Lihatlah air mata orang-orang yang ditindas dan tak ada yang menghibur mereka. Di pihak para penindas ada kekuasaan, tetapi tak ada yang menghibur mereka. Tetapi yang lebih baik daripada keduanya itu, ialah orang yang belum ada, yang belum melihat perbuatan jahat yang dilakukan di bawah matahari. Orang yang bodoh berpangku tangan dan memakan dagingnya sendiri. Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi hangat. Tetapi bagaimana seorang diri saja dapat menjadi hangat? Lebih baik seorang muda yang miskin tetapi berhikmat daripada seorang raja yang tua tetapi bodoh yang tidak mau lagi diperingatkan. Aku melihat semua orang yang hidup di bawah matahari berjalan bersama orang muda itu yang akan menjadi pengganti raja itu. Ya, ini judul yang saya pilih pada malam hari ini sebagai ringkasan dari Pengkhotbah pasal 4 ayat 1 sampai 16 ini saya ambil dari frase yang ditulis sama grup musik The Beatles ya. All the lonely people, where do they all come from? Itu dari lagu Eleanor Rigby. Saudara bisa googling lah ya lagu itu, Eleanor Rigby. Dan saudara bisa memahami mengapa kita memakai judul ini. Tapi saya akan buka dengan ini terlebih dahulu ya. Jadi mengenai kesepian. Jadi ini data dari tahun 2015. Ya kalau saya tidak salah ini karena bacanya agak kecil ini di layar saya ya. 2000 berapa ini? 2009. Sorry, bukan 2015. 2009 ini ya. Jadi sudah agak lama ini datanya. Ini adalah negara-negara yang melaporkan tingkat kesepian yang paling banyak ya. Tahun 2005 ini ya, Yunani menempati posisi yang paling atas, jadi self-reported ini pada orang yang dewasa dan agak lebih tua ya, dan seterusnya. Kesepian ini menjadi satu problem yang dialami sama banyak orang di seluruh dunia, dan kalau saudara melihat di sini, entah kita harus iri atau bagaimana, tapi yang pasti nggak ada Indonesia di situ ya. Indonesia itu jagoannya di polusi udara ya, paling bagus. Maksudnya paling tinggi ya dia, nggak ada yang lawan. Dan mungkin korupsi juga mungkin ya, salah satu yang paling tinggi. Nah, tapi kesepian itu adalah problematik terutama dari negara-negara modern yang punya cara pandang yang individualis ya. Dan Indonesia sepertinya itu justru kurang individualis ya. Sepertinya terlalu kolektivis. Seperti juga Indonesia barangkali tidak perlu lagi didorong-dorong untuk lebih agamis karena sudah overdosis agamisnya ya, mungkin itu. Jadi ini problem khas dari negara-negara yang agak sekuler dan lebih individualis seperti negara-negara yang
kita bisa lihat di situ ya. Dan kesepian itu adalah satu problematik yang bisa menyebabkan masalah kesehatan ya. Dikatakan di sini bisa memperpendek usia harapan hidup seperti merokok 15 batang sehari katanya. Ya, kata seorang ahli bedah jantung di Amerika ya. Seperti itu. Dan kesepian itu diwarnai dengan ikatan sosial yang lemah seperti itu. Kesepian ini nggak sama ya dengan kesendirian. Jadi ini dua konsep yang kadang-kadang kita jadikan satu aja itu ya. Kesendirian ini solitude, lukisan mengenai solitude dari Frederick Leighton tahun 1890. Ini bukan kesepian ya. Jadi solitude itu ya dia di dalam dalam lukisan ini sendirian saja ya, dan memang dia sendirian, tidak berinteraksi dengan orang lain. Tidak ada orang-orang lain dalam bingkai itu. Tetapi ini tidak sama dengan kesepian ya. Kesepian itu lebih seperti ini. Nah, dalam lukisan yang ini kelihatan beberapa orang itu justru duduk bersama-sama. Jadi ini ada 5 orang ya. Tapi 5 orang ini tenggelam di dalam dirinya sendiri. Nah, ini solitude. Jadi tidak sama, ini loneliness ya, tidak sama dengan solitude ya. Ini lukisan dari F. Hodler tahun 1892, Lonely in a Crowd judulnya ya. Judulnya Disappointed Souls. Jadi ini kita bisa kaitkan dengan istilah lonely in a crowd. Dan Paul Tillich dalam Eternal Now mengatakan kita itu perlu membedakan memang antara solitude sama loneliness. Kenapa? Karena loneliness itu adalah ekspresi dari kesakitan ketika orang itu seorang diri. Sedangkan solitude itu kebalikannya ya. Solitude itu mengekspresikan kemuliaan dari keadaan seorang diri. Jadi seorang diri itu bisa dua sisi. Seorang diri itu bisa dialami sebagai suatu kemuliaan, which is solitude, dan seorang diri itu bisa dialami sebagai suatu kesakitan, ya. Kamu kesakitan karena tidak ada yang mengerti. Kamu kesakitan kamu lain daripada orang-orang lain. Kamu kesakitan karena kamu sendirian, ya. Tidak ada yang menemani, tidak ada yang kepo-kepoin, gitu ya. Kalau kamu kesepian, gitu, kamu kepo-kepoin orang lain, lalu di shutdown juga, ya, dan segala macam. Lalu kamu kesepian. Nah, itu tidak sama ya dengan dengan solitude, ya. So, definisinya, loneliness itu unpleasant emotional response to perceived isolation. Loneliness itu juga dapat dideskripsikan sebagai social pain ya. Jadi kita punya berbagai macam pain kan ya, kayak bodily pain ya, pain yang lain ya, spiritual pain kali ya. Nah ini adalah social pain. Jadi kesakitan yang aspeknya itu adalah aspek sosial ya, kesakitan dalam aspek sosial. Dan ini didorong oleh atau ini dikondisikan oleh satu keadaan psikologis manusia yang selalu mencari koneksi dengan sesamanya. Manusia itu adalah makhluk yang bukan cuma cari duit ya, bukan cuma cari makan, bukan cuma cari keamanan, perpanjangan umur gitu ya, bukan. Tapi manusia itu juga cari koneksi, dimengerti dan mengerti. Makanya kalau kamu itu kalau kamu itu ketemu temen yang ngerti kamu dan kamu ngerti dia, itu harganya itu nggak bisa dinilai sama uang, ya, karena itu jarang banget. Kamu usahakan pun sulit ya, itu hanya bisa memperbesar chances. Tapi memastikan itu kamu alami, dia alami, itu sangat kecil ya chancesnya. Jadi kalau kamu menemukan teman yang nyambung itu, treasure itu, ya pelihara itu. Saya jumpai dalam dunia kita yang sangat kompetitif dan ambisius, kadang-kadang orang membuang-buang capital yang namanya teman itu ya, yang sungguh-sungguh nyambung itu. Mereka korbankan demi apa? Karir ya, korbankan demi menang ya, demi dominasi dan seterusnya. Saya kira itu sesuatu yang bodoh ya. Nah, solitude itu on the other hand didefinisikan sebagai state of seclusion or isolation. Jadi lack of contact with people, it can have both positive and negative. Kalau loneliness itu selalu negatif ya, social pain.
Tapi solitude itu bisa positif, bisa negatif. Short-term solitude is often valued as a time when one may work, think, or rest without being disturbed. Jadi kalau kamu mau memahami suatu buku ya, baca buku itu, kan kita jumpai orang bisa menyepi di perpustakaan itu dari jam 8 pagi ya sampai jam 10 malam gitu ya, tiap hari melakukan itu sampai weekend, sampai berminggu-minggu ya untuk bisa paham suatu topik. Itu nggak apa-apa sih, itu solitude ya, bukan loneliness, beda banget ya. Loneliness itu bisa dialami bukan hanya kalau ada social isolation ya, physical isolation, tapi juga bahkan ketika sedang ada di antara keramaian ya. Kamu bisa mengalami lonely itu waktu lagi pesta, orangnya ada 1000 dan musiknya kencang banget, tapi kamu lonely, itu bisa aja ya. Jadi beda banget ini sense ya, solitude sama loneliness. Nah ini salah satu orang yang paling alone ya, tapi tidak lonely, yaitu John the Silent ya, John of Hyksos. Dia meninggal tahun 558 sesudah Masehi, usianya 104 tahun, jadi kayaknya ketemu banyak orang itu memperpendek umur kayaknya. John Hyksos itu menghabiskan dari 104 tahun dia itu selama 76 tahun tidak ketemu, tidak ngomong sama siapapun ya. Jadi dia menyepi selama 76 tahun dalam masa dewasa dia. Kecuali masa 9 tahun dia menjadi bishop ya. Sisanya mungkin masa kanak-kanak atau apa ya. Oke, dari mana datangnya kesepian? Menurut kitab yang kita barusan baca, Kohelet, nah, di dalam slide ini saya masih pakai Alkitab TB 1974 ya, sebelum TB2, soalnya simple aja alasannya. TB2-nya belum ada teksnya secara online, dan saya terlalu malas untuk mengetik ulang. Jadi belum ada copy paste ya ayatnya, jadi masih pakai TB 1974, maklum aja ya. Nah oke, dari mana datangnya kesepian? Menurut Kohelet itu ada 4 penyebabnya. Penyebab yang pertama adalah penindasan, pasal 4 ayat 1-3, kompetisi, pasal 4 ayat 4-5, isolasi, 7-8, kekuasaan, 13-16. Satu persatu kita masuk ya. Penindasan. Kita baca lagi dalam versi ini. Lagi aku melihat segala penindasan terjadi di bawah matahari, dan lihatlah air mata orang-orang yang ditindas, dan tak ada yang menghibur mereka, karena di pihak orang-orang yang menindas ada kekuasaan. Ya, jadi penindasan. Kamu itu kontan menjadi kesepian ketika orang yang berkuasa atau orang-orang yang berkuasa, penguasa, mengincar kamu. Ya, kenapa? Karena orang jadi takut berteman denganmu kalau kamu diincar, kalau kamu di-labeli, ya, ditandai sama penguasa. Betul kan ya? Khususnya di negara-negara yang totalitarian ya. Tentu ditandai sama penguasa itu mengerikan. Tapi totalitarianisme nggak hanya di dalam negara ya, bisa juga dalam komunitas, ya, bisa juga di dalam organisasi, bisa juga di dalam sekolah, universitas, bahkan gereja ya, bisa juga ya, diperintah secara totaliter. Nah itu kalau pemimpinnya itu kemudian mengincar kamu, wah itu biasanya kamu kehilangan teman ya, karena orang takut juga ya berteman sama kamu ya. Nanti keceperan, ketularan sialnya gitu ya. Yang kedua, mungkin ini lebih realistis ya, tidak disukai sama bos kamu ya, itu akan bikin kamu kehilangan teman, dan dipuji-puji bos kamu, itu bikin kamu mungkin punya banyak teman, tapi teman palsu ya. Atau mungkin juga malah kehilangan teman, karena teman-teman kamu iri sama kamu. Intinya penindasan itu merusak persekutuan, membunuh kehidupan sosial manusia, meracuni kepercayaan. Ya, penindasan itu membuat relasi sosial menjadi mati, relasi sosial menjadi terdistorsi, ya, menjadi penyakitan. Karena ya kita bisa lihatlah di negara-negara di mana ada opresi, di mana ada tirani, di situ masyarakatnya itu diwarnai saling curiga, betul nggak? Saling curiga ya. Kamu itu lawan atau kawan. Kita mungkin tidak hidup di negara yang totaliter ya, kita tidak hidup dalam masyarakat totaliter atau di dalam kantor atau sekolah atau gereja yang totaliter, maybe enggak ya, maybe. Tapi kita diisolasi juga.
oleh faktor kedua barangkali, yaitu oleh kompetisi. Pengkhotbah mengatakan dalam pasal 4 ayat 4, dan aku melihat bahwa segala jeripaya dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Orang yang bodoh melipat tangannya dan makan dagingnya sendiri. Saya udah jelaskan juga ya dalam minggu yang kemarin, pada minggu ini penekanannya lebih ke ayat keempat. Dalam minggu kemarin saya jelaskan dalam keseimbangan ayat 4 dan 5 ya. Jadi jeripaya dan kecakapan itu memang seringkali didorong oleh iri hati. Jadi kompetisi memanfaatkan itu, iri hati seorang terhadap yang lain. Sehingga ketika melihat sesama kita, khususnya sesama yang dekat sama kita ya, teman sekelas, ya, teman seumur, teman segereja, lebih sukses, kata Gore Vidal, seorang penulis Amerika, sebagian dari diriku mati sedikit ya, ketika melihat temanku sukses. Kompetisi di satu sisi bikin orang lebih ngotot ya, karena takut kalah, kiasu gitu ya. Tapi kemenangan pun terasa hambar dan mengisolir. Kadang kita mengatakan, loh kok ternyata gini doang ya. Setelah mendapatkan yang kita inginkan, setelah mengalahkan saingan kita, loh cuman gini doang ya. Jadi kayaknya kok rasanya agak tertipu gitu. Kemenangan yang didorong oleh iri hati memang membusukkan kesuksesan dengan rasa tidak aman ya. Jadi kesuksesan yang didapatkan itu kesuksesan yang busuk ya. Karena apa? Karena tidak terlalu bisa dinikmati. Sebab dihantui oleh rasa tidak aman. Oleh insekuritas ya. Perasaan tidak. Mungkin kemenangan kita itu hari ini kita menang, besok kita kalah gitu ya. Jadi itu sesuatu yang sia-sia menurut saya. Faktor yang lain, yang berikutnya, ayat yang ke-7 sampai ke-8. Aku melihat lagi kesisihan di bawah matahari, ada seorang sendirian. Ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, tidak henti-hentinya ia berlelah, matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Solitude itu dapat membawa kepada kesepian ya. Jadi kalau seseorang sendirian memang bisa membawa kesepian, tidak harus begitu, tapi ya. Dan di sini saya kaitkan dengan beberapa waktu ini kan kita cukup akrab dengan istilah introvert, extrovert, lalu kita cukup akrab juga dengan defense yang diberikan kepada orang-orang introvert ya. Saya kira cukup fair karena sudah cukup banyak waktu didominasi oleh orang-orang extrovert ya, sehingga orang-orang introvert itu merasa kecenderungan bawaan lahir dia yang memang seperti lelah kalau ketemu sama banyak orang ya, dan lebih recharge kalau sendirian. Seperti diinvalidasi sama masyarakat ya, sama kultur kita yang lebih menghargai extroversion, lebih menghargai sikap suka ketemu banyak orang gitu ya. Jadi kalau orang itu suka menyepi dianggap negatif. Biasanya kalau ada perbuatan kriminal gitu ya, nggak tahu lah, tersangka teroris ditangkap sama Densus 88 gitu ya, atau terjadi pembunuhan ya, lalu tersangka pembunuhannya itu dikomentari sama tetangga. Yang saya sangat sering dengar itu di televisi atau di internet atau dimanapun di berita ya, tetangga itu komennya begini, oh ya memang orangnya tidak suka bergaul ya, orangnya tertutup, tidak suka bergaul. Loh ini kan ciri-ciri orang introvert ya, gua kan juga gitu ya. Jadi kayak kok itu negatif ya gitu ya. Dikaitkan sama pembunuh ya atau teroris gitu ya, tertutup, tidak suka bergaul dan seterusnya. Padahal tidak suka bergaul kan nggak harus negatif juga ya dan seterusnya. Tapi ya memang kita hidup dalam masyarakat yang menghargai extroversion ya dan kurang menghargai introversion. So oke, nggak apa-apa. Tapi kaum introvert itu memiliki temperamen bawaan yang memang kadang-kadang merugikan diri sendiri. Kenapa? Karena baik orang-orang yang punya kecenderungan introvert maupun extrovert, mereka itu sama-sama manusia. Dan manusia itu adalah makhluk sosial. Dan makhluk sosial maksudnya itu adalah manusia itu membutuhkan orang lain. Ya, manusia itu bagaimanapun dia itu kalau sendirian saja terisolir, dia itu mengalami sesuatu yang tidak baik. Ya, jadi isolasi itu pada akhirnya seringkali ya, mungkin tidak semua kasus kayak John Haykas tadi itu mungkin secara mental sehat juga ya, tapi jarang lah orang seperti itu. Kebanyakan orang itu bagaimanapun membutuhkan koneksi ya, membutuhkan relasi dengan sesamanya.
Yang terakhir, orang yang hidup sendirian memang poin terakhir untuk bagian isolasi maksudnya. Orang yang hidup sendirian memang cenderung lebih kesepian, walaupun berada dalam kerumunan itu tentu bukan obatnya ya. Berada dalam kerumunan dan kesibukan yang tidak henti-henti, yang terus mengalir, memang bisa membuat kita melupakan kesepian. Ya, kesibukan dan pergaulan bisa meredakan gejala atau kesakitan akibat kesepian tadi ya, alienasi. Tapi ini efeknya seperti alkohol dan obat-obatan psikotropika ya. Jadi cuman ampuh ketika dikonsumsi, tapi ketika sudah tidak dikonsumsi seringkali muncul efek yang tidak baik ya, efek yang kebalikannya ya. Jadi menyibukkan diri dengan aktivitas ya, dengan pergaulan, dengan apalah segala macam, memang bisa melupakan, membuat kita lupa problematik kesepian kita, bahwa orang tidak mengerti kita, tidak menyukai kita, ya orang itu menganggap kita mungkin nggak tahu, aneh mungkin, atau memalukan, atau apalah segala macam yang menurut kita mereka salah sangka, menurut mereka benar sangka gitu ya. Social isolation, social pain, itu bisa kita lupakan dengan ya bergaul, kita bisa lupakan dengan sibuk. Ya, kita bisa lupakan dengan mengejar karir, kita bisa lupakan itu, ya. Tapi itu seperti efeknya alkohol, hanya ngefek ketika dikonsumsi. Setelahnya ya, efeknya kebalikannya, ya. Efeknya even more painful, misalnya begitu. Oke, faktor yang lain, faktor kekuasaan. Kekuasaan juga bisa mengisolir orang sehingga membuat orang itu menjadi kesepian. Ya. Dikatakan oleh pengkhotbah di sini, lebih baik seorang muda miskin tapi berhikmat daripada seorang raja tua tetapi bodoh yang tak mau diberi peringatan lagi. Kenapa raja tua? Kenapa bukan misalnya ibu tua misalnya? Atau anak tua? Anak tua nggak mungkin ya. Misalnya seorang bujangan tua misalnya gitu ya. Bujangan lapuk itu ya. Atau apapun. Tapi kenapa raja? Raja tua yang bodoh. Ya. Kenapa raja? Nah ini nanti kita akan lihat. Karena dari penjara orang muda itu keluar untuk menjadi raja, biarpun ia dilahirkan miskin semasa pemerintahan orang yang tua itu. Aku melihat semua orang yang hidup di bawah matahari berjalan bersama-sama dengan orang muda tadi yang akan menjadi pengganti raja itu. Tiada habis-habisnya rakyat yang dipimpinnya, namun orang yang datang kemudian tidak menyukai dia. Oleh sebab itu, ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Maksudnya apa? Raja tua tetapi bodoh yang tak mau diberi peringatan lagi itu dulu pernah muda. Dan kenapa dia jadi raja? Karena dulu sewaktu muda dia tentu excellent, tentu dia banyak yang suka, tentu dia banyak yang mendukung, dan dia sukses. Tidak ada social pain barangkali. Tetapi datang masanya seorang yang dia penjarakan, ya mungkin karena subversi, keluar dari penjara untuk menjadi raja, menggantikan dia. Ya, giliran anak muda itu sekarang, ya. Tapi giliran anak muda itu pun akan habis. Ya, satu hari akan muncul orang-orang yang tidak menyukai dia. Dan ini pun adalah suatu siklus, ya, suatu kesia-siaan, satu hevel, satu usaha menjaring angin, sesuatu yang seperti asap ya. Hevel itu bukan sia-sia dalam pengertian, oh ya hevel itu kesia-siaan ya, yang muncul 48 kali dalam kitab pengkhotbah itu. Diterjemahkan kesia-siaan, tapi kesia-siaan ini bisa salah ngerti kita. Seperti seolah-olah tidak ada makna, tapi hevel bukan tidak ada makna ya, tapi dia itu seperti asap, jadi semu, dia itu antara ada dan tiada. Dia itu pendek saja, ya, temporary. Nah, itu arti hevel yang sebenarnya ya. Jadi kekuasaan itu juga semu ya. Kekuasaan itu juga menyebabkan kesepian karena itu ya, karena orang mengorbankan banyak hal untuk mendapatkannya dengan pengharapan bahwa dia akan menemukan jawaban untuk kesepiannya, tetapi itu tidak menjawab juga ya. Kita katakan sangat sepi di atas sana, di puncak hierarki kekuasaan. Tetapi hal itu juga berlaku untuk di bawah sini, ya, di dasar piramida makanan, menjadi kotoran dari yang di atas itu. Ini saya mengacu kepada film kartun zaman dulu ya,
namanya Shark Tale kalau tidak salah ya, Shark Tale. Itu ada satu adegan di mana siapa itu ya, si gurunya, figur dosen atau figur guru itu menarik satu peta ya, satu gambar piramida makanan gitu. Dia tarik kayak slides kayak ginian, dia bisa tarik grek gitu ya ke bawah. Lalu dia bilang, nih laut itu kayak gini, ada piramida. Yang paling atas itu apex predator ya, hiu putih ini dalam piramida itu ya, digambarkan hiu putih, apex predator. Lalu di bawahnya itu ya, mungkin ikan tuna gitu ya. Di bawah lagi mungkin barakuda ya, di bawahnya lagi ikan apa itu ya, ikan kecil-kecil ya. Lalu kamu di mana gitu ya? Kamu di mana? Kepiting atau apalah gitu ya, ikan yang di bawah. Terus dia tarik lagi si slide-nya. Gitu ya, lagi. Tuh, kamu di situ ya, di bawah situ tuh. Kelihatan sekarang tadi kelipet ya. Kamu makan kotoran-kotoran dari ikannya di atas itu. Bangkai-bangkai itu, nah itu kamu di bawah situ. Dia bilang ya. So, kita bilang apa? Apex predator, kesepian. Loh, tapi yang kepiting di bawah-bawah juga kesepian juga kok sama. Ya. Pilihannya nggak lebih baik juga. Inilah puncak dari kesia-siaan, dari kemuliaan dunia ini, ya, kekuasaan. Yaitu engkau mungkin memiliki seisi dunia, tapi engkau kehilangan hidup. Ya. Engkau dipuji-puji seisi dunia, tapi puji-pujiannya itu tidak sungguh-sungguh ya. Mereka itu tidak sungguh-sungguh mengenal engkau kok, by the way. Ya, mereka hanya silau dengan pencapaianmu, dan itu pun maybe pencapaian yang benar-benar berarti ya, mungkin juga tidak berarti sebetulnya. Dan yang pasti mereka ada maunya ya. Orang itu kalau memuji-muji ya, memuji-muji dirimu ketika engkau sukses, atau memuji-muji dirimu ketika engkau tidak sukses lebih-lebih ya, itu seringkali ada maunya ya. Dan orang-orang yang tidak tulus itu hanya menginginkan sesuatu yang engkau punya ya. Mungkin tahtamu, mungkin uangmu, mungkin koneksimu, mungkin bantuanmu, mungkin apapun ya. Mereka ada maunya. Jadi pada akhirnya untuk apa kemenangan itu? Setelah kamu menang ya, jadi apex predator, kamu mengelilingi dirimu dengan orang-orang yang ada maunya. Ada maunya sendiri. Dan maunya itu sudah pasti bukan kamu. Padahal yang kamu mungkin pikir bahwa kamu akan memperoleh ya, ketika kamu sudah mencapai itu semua, adalah dirimu menjadi objek yang diterima, diinginkan, dicintai, disukai. Tapi bukan itu yang kamu dapatkan. Yang kamu dapatkan, kamu punya sesuatu yang diinginkan. Tapi orang-orang yang ada di sekelilingmu, mendekati kamu, memuji-muji kamu, untuk mendapatkan yang mereka inginkan itu. Dan itu sudah pasti bukan kamu. Tapi apa yang kamu punya. Ya, kira-kira begitu. So di situ saya mau mengingatkan akan perkataan Edmund Burke. Edmund Burke seorang konservatif ya. Saya agak jarang kutip orang konservatif, tapi Edmund Burke seorang konservatif. Dia mengatakan flattery corrupts both the receiver and the giver. Puji-pujian ya. Flattery itu apa sih? Flattery itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Kalau bahasa Jawanya bombongan kayaknya ya, bombongan, dibombongi ya. Flattery itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Puji-pujian lah ya. Tapi agak beda ya. Kita kan memuji-muji Tuhan kan kita bukan flatter Tuhan ya. Benar gak sih? Kita memuji-muji Tuhan tuh kita apa? Jilatan ya. Jilatan ya, benar ya, jilatan ya. Ya, penjilatan itu merusakkan, mengkorupsi. Baik yang memberikan penjilatan maupun yang menerima penjilatan. Jadi kalau kamu pikir, wah menjilat itu ya, merusak yang dijilat, oh enggak lah, yang menjilat juga rusak. Ya. Jadi flattery corrupts both the receiver and the giver. Ya, kata Edmund Burke. Saya kira itu tepat ya. Maka kalau kamu memberikan puji-pujian yang tidak tulus ya, wah apalah nggak tahu. Wah lagunya bagus bos gitu ya. Padahal lagunya juga sungguh mati jelek ya. Ya itu jangan ya. Bosmu jadi rusak, dirimu juga jadi rusak ya. Atau apalah gambarnya, fotonya bagus bos ya. Bosnya foto itu, fotonya bagus. Bos memang hebat lah kayak Ansel Adams ya. Wah ya nggak usah lah.
ya. Kalau kamu nggak mau maksud itu dalam hatimu ya, nggak usah lah. Karena apa? Karena bukan hanya dia yang rusak ya, kamu juga rusak nanti. Kira-kira begitu. Dan dunia ini jadi rusak nanti. Ya. Oke, so kesimpulannya, semuanya dalam piramida itu, piramida kita bukan piramida ikan yang besar makan ikan yang kecil seperti di Shark Tale ya. Piramida kita lain mungkin lebih diwakili sama piramida Mesir ini ya. Paling atas Fir'aun ya, paling bawah pekerja-pekerja itu dan sapi itu ya. Mereka yang ada di dasar piramida kekuasaan itu ya tentu terisolir karena penindasan sistemik ya. Mereka jadi kalau pada zaman kita ya budak korporat ya. Atau mereka itu sekadar konsumen ya yang kalau menerima produk yang nggak bagus ya, nggak tahulah mau mengeluh sama siapa ya atau apapun. Apalagi konsumen yang membayar tidak terlalu mahal ya. Jadi mereka yang di dasar tentu mereka mengalami penindasan, tentu mereka mengalami kesepian karena penindasan, karena kekuasaan. Yes. Tapi juga mereka yang ada di tengah. Kalau di masyarakat Mesir ya, ini piramida statik ya. Jadi lahir sebagai ada di atas yang nggak pernah akan ada di bawah. Pasti akan ada di atas terus. Anaknya juga begitu ya. Yang di bawah juga sama ya. Nggak akan ada social climbing ya. Nggak akan ada itu. Social mobility itu nggak ada. Jadi nggak akan naik ke atas. Yang di bawah ya tetap di bawah itu. Sampai turun-temurun 10-13 turunan ya tetap di bawah ya. Tapi itu kan Mesir ya. Kalau masyarakat zaman kita modern kan kita lahir di bawah bisa at the end ada di atas itu bisa juga ya. Tapi mereka yang sedang mendaki tangga piramida kekuasaan, mereka terisolir oleh iri hati ya seperti pengkhotbah tadi katakan, terisolir oleh iri hati, oleh perasaan terhina ketika kalah dan insecurity ketika mengalami kemenangan relatif. Karena di atas bos ada bos, yang di atas langit ada langit. So di dasar piramida tentu mengalami kesepian ya karena eksploitasi, objektifikasi, tentu manipulasi dan bodoh juga seringkali yang di paling bawah ya tentu mengalami kesepian. Yang sedang mendaki mengalami kesepian juga ya karena kompetisi dan insekuritas itu mengisolir. Mereka yang ada di luar piramida, nah ini ada kabar buruk yang di luar pun mengalami kesepian. Karena mereka yang tidak mau bersaing, gua nggak ikut mainan kayak begitu ya. Tidak mau bersaing. Karena manusia itu makhluk sosial, bagaimanapun. Dia itu tidak jadi siapa-siapa bagi siapa-siapa. Itu menjadi apa-apa ya. Orang kalau tidak jadi siapa-siapa bagi siapa-siapa, itu jadi apa-apa juga. Bagi kesehatan jiwanya. Mereka yang jadi outcast ya, atau mereka jadi lone wolf ya, mereka itu juga mengalami ada problem juga. Demikian mereka yang ada di puncak piramida ya. Mereka mengalami rasa kesepian juga karena tidak ada yang sungguh-sungguh mengerti, tidak ada yang sungguh-sungguh dapat dipercaya. Dengan kata lain, tidak ada ketulusan. Semua orang tahu itu ya. Tidak ada ketulusan. Semua orang mendekati saya karena ada maunya. Sehingga seperti konon Kaisar Cina ya, ada yang mengatakan, aku ini anak yatim yang paling kesepian dalam dunia. Ya tentu saja karena semua orang memperebutkan tahtaku, ingin memanfaatkan dan menyingkirkanku. Tapi tentu gak mengatakannya ya, kira-kira begitu. So, piramida kekuasaan dan pandangan Kristen mengenai kejatuhan ya. Kita mungkin mengatakan begini, tapi Pak, sebentar, piramida kekuasaan itu kan diperlukan. Karena manusia kan jatuh dalam dosa, manusia kan butuh dikekang ya, manusia itu butuh dibatasi, dikendalikan. Anarki itu kan tidak baik ya. So, oke. Ada alasan mengapa raja tidak punya kawan kan. Seorang kawan saya mengatakan, ya jadi pemimpin ini memang kita itu sulit ya, karena kita makin naik, makin atas itu kita makin sedikit ketemu orang kan. Kita itu makin harus berhati-hati bergaul, ya. Oh ya, di satu sisi saya setuju. Menjadi raja itu tidak punya kawan karena orang-orang ada di sekeliling itu selalu punya udang di balik batu ya. Jadi mereka mengincar sesuatu yang kamu bisa tawarkan. Ya.
Alasan-alasan ini sah untuk mereka memiliki banyak modal yang diincar banyak orang untuk diambil manfaatnya. Mereka perlu berhati-hati, tidak naif dengan orang-orang yang ada di sekeliling mereka ya. Orang-orang yang ramah, ya itu tidak. Mereka perlu berhati-hati ya. Karena dunia ini memang ya penuh dengan penipu, maling, orang jahat dan maniak ya barangkali. Orang cenderung tidak melakukan hal yang baik jika tidak sedikit dipaksa ya. Betul juga ya. Seperti misalnya berkontribusi ke negara itu kan perlu sedikit dipaksa ya dengan membayar pajak, ada penaltinya dan segala macam. Ya. Dan orang bisa melakukan yang jahat secara diam-diam jika tidak sedikit diancam ya, diancam apa masuk penjara atau kena denda atau apapun ya. Orang bisa secara diam-diam melakukan hal yang jahat. Tentu ada benarnya. Tapi bukankah manusia yang berdosa itu bukan hanya yang ada di bawah, tapi juga yang ada di atas. Ya. Jadi kalau kita katakan piramida ini ya, ini manusia udah berdosa perlu dikendalikan ya, perlu dikekang, perlu dibatasi. Iya, yang membatasi itu siapa? Benar. Yang di bawah-bawah sini perlu dibatasi benar. Tapi yang membatasi kan yang di atas itu. Nah yang di atas ini masalahnya siapa yang membatasi? Oh ya Tuhan, oh iya ngomong lu Tuhan kan juga membatasi yang di bawah sini. Sama aja ya. Jadi perlu ada satu sistem di mana yang di atas itu juga dikendalikan, itu masalahnya. Ya, jadi kalau kita mengatakan simply piramida itu perlu ya, kekuasaan itu perlu ya, kendali itu perlu, hierarki itu perlu, fasisme itu ada baiknya. Oke, ya. Bisa jadi problemnya bukankah itu melanggengkan yang di atas ini untuk going unchecked ya. Tidak ada kendalinya ya. Uncheck mereka punya kekuasaan itu. Nah itu problem yang paling utamanya ya. Manusia berdosa itu bukan hanya di bawah ya, yang di atas juga. Dan sampai di sini saya mengingatkan sama perkataannya J.E. Sahetapi ya, Profesor Sahetapi mengatakan ikan tuh busuk itu mulai dari kepalanya nih. Maka sebuah masyarakat itu juga busuk mulai dari kepalanya. Demikian suatu sekolah, universitas, gereja itu juga membusuk itu yang mulai dari kepalanya. So, ya, orang perlu obedience, ya, orang perlu menghargai otoritas, orang perlu menghargai hierarki, ya, betul. Tapi bagaimana dengan yang paling atas? Kira-kira itu. Itu perlu kita dengan serius cermati dan bukan hanya sekedar kita puas dengan jawaban, oh yang paling atas takut akan Tuhan. Ya. Kita doakan. Tentu tidak bisa seperti itu. Ya, oke. So, kekuasaan itu punya dilemanya. Dilemanya apa? Ketika Anda memegang kekuasaan, kesuksesan Anda itu mengisolir diri Anda di dalam penjara yang ironisnya dibuat oleh dirimu sendiri. Tapi mereka yang di bawah piramida kekuasaan juga terisolir oleh penghinaan, penolakan, kecurigaan, dan seterusnya. Jadi pengharapan kita apa ya? Dan mereka yang di tengah-tengah ya, dengan kompetisi, dengan segala macam. Jadi apa pengharapan kita? Saya kira ini diagnosa yang sangat gelap. Apakah masih ada harapan ya bagi manusia? Nah, Kohelet mengatakan masih ada. Nah, ini menarik ya. Kitab Kohelet ini sepertinya penuh keputusasaan ya. Dia mengulang-ulang frase kesia-siaan atas segala kesia-siaan. Jadi kayaknya kitab yang sangat gelap dan tidak berpengharapan. Tapi saya kira tidak ya. Kitab Kohelet ini kitab yang penuh pengharapan. Salah satunya nanti kita akan melihat buktinya. Karena Kohelet itu memberikan beberapa solusi. Solusi yang pertama kata Kohelet untuk kesepian tadi ya. Itu bukan mendaki tangga karir setinggi-tingginya ya, bukan. Atau menjadi losers gitu ya. Ada di tempat yang paling bawah itu, bukan. Atau menolak bersaing ya. Ada di luar dari masyarakat gitu ya. Mengisolir diri jadi outcast gitu. Enggak ya, di luar piramida, enggak. Jadi ini juga mencerminkan opsi-opsi yang Yesus sendiri pernah hadapi ya. Jadi opsinya Kayafas, opsinya Herodes, itu kan mendaki tangga karir, Herodes tangga karir politik, Kayafas agamis, tapi jadi paling atas gitu. Ya. Lalu Yesus bilang apa? Enggak, bukan itu ya. Atau Farisi ya, Farisi juga sama ya, tangga karir paling atas gitu, yang paling dihormati karena moral itu. Enggak juga ya. Atau mau jadi outcast gitu, kayak kaum SNI. Enggak juga ya, Yesus juga menolak itu. Yesus mengatakan bertobatlah itu dari jalan-jalan itu. Jalannya Kayafas,
jalannya Herodes, dari jalannya orang-orang Eseni ya, bertobat dari sana. Atau orang-orang Zelot yang ingin mendongkel kekuasaan dari bawah ya, ingin menghancurkan itu semua tata hierarki Romawi itu, orang-orang Zelot. Lalu Yesus juga bilang enggak ya, bertobatlah juga dari itu. Jadi jalan apa? Nah, kita tidak bicara mengenai Injil hari ini ya, maksudnya kitab-kitab Injil maksudnya. Kita bicara mengenai Injil, tapi dalam kitab Kohelet ya, bukan dalam kitab-kitab Injil. Karena kita sudah bicara waktu kemarin-kemarin ya, kita bicara mengenai bukunya Eugene Peterson itu. Nah sekarang kita bicara mengenai kitab Kohelet. Kabar baiknya ada di mana? Kata Kohelet, yang pertama ditawarkan persahabatan sejati. Yang kedua hikmat dari Tuhan. Kita bahas satu persatu ya. Persahabatan sejati ini dia bahas dalam pasal 4 ayat 9 sampai dengan ayat 12. Dia bilang berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripayah mereka. Again, upah dalam jeripayah, kegembiraan, sukacita dalam jeripayah. Ya, jadi jeripayah itu mengingatkan kita sama kata-katanya Tuhan menjadi hukuman atas Adam. Pasal 3 ya, Kejadian pasal 3, susah payahmu waktu mengolah tanah menjadi sangat besar, dengan berpeluh engkau mengolah tanah ini, tapi yang diberikan oleh tanah ini sebagai imbal baliknya apa? Hanya onak dan duri. Lalu susah payahmu waktu melahirkan, kepada perempuan itu dikatakan, atau dalam bahasa Ibrani ada dua kemungkinan ya, bukan hanya susah payah waktu melahirkan, tapi juga susah payah untuk melahirkan. Jadi maksudnya itu susah payah untuk bisa punya anak gitu. Jadi hamil pun tuh susah gitu. Nah kira-kira gitu ya. Dan itu yang kayaknya lebih tafsir atau arti senses yang lebih mewarnai narasi di dalam kitab Kejadian. Karena kalau kita lihat Sarah itu bukan susah waktu melahirkan, tapi susah punya anak, gitu kan? Ribka juga bukan susah waktu melahirkan, tapi susah untuk punya anak. Kan itu. Walaupun Ribka waktu hamil juga susah ya. Karena, apa itu? Bukan Ribka. Yang dalam kandungannya ada Esau dan Yakub. Saya kok lupa. Itu Ribka ya, betul ya? Ribka ya, betul ya? Jadi Ribka kan mama dari Esau sama Yakub kan. Jadi waktu dia mengandung itu susah, untuk mengandung dia juga susah. Jadi ini dua sense itu dalam bahasa Ibrani. Makanya nggak semua itu digambarkan waktu melahirkan, waktu mengandung susah, tapi untuk mengandung itu susah. Sarah misalnya, ya, Rahel itu juga mengalami sulit untuk mendapatkan anak. Tapi sulit juga waktu melahirkan. Tapi nggak semua dari anaknya toh. Karena anak yang pertama, Yusuf, dia lahirkan dengan baik-baik aja. Tapi anak yang kedua, Benyamin, dia lahirkan dengan penuh kesusahan. Sampai akhirnya dia mati waktu melahirkan itu kan. Nah itu jadi ada dua senses itu. Nah ini, kenapa saya ngomong ini ya. Karena kesusahan itu selalu dikaitkan dengan buah dari jerih payah itu ya. Upah dari jerih payah itu. Jadi kesusahan dalam bekerja seharusnya menghasilkan buah dari bekerja. Tapi yang dihasilkan dalam Kejadian pasal 3, kutukannya onak duri. Susah payah dalam melahirkan anak, dalam mendapatkan anak, harusnya buahnya adalah anaknya lahir dengan sehat, anaknya lahir menjadi orang yang baik ya, mungkin ya, dan seterusnya. Tapi seringkali bukan itu yang terjadi, ya. So, di sini dikatakan dalam kitab Pengkhotbah juga mengenai jerih payah dan upah. Ya. Lalu dikatakan mereka yang berdua lebih baik dari seorang diri karena mereka akan menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Apa maksudnya? Dijelaskan dalam ayat yang ke-10 dan seterusnya. Karena kalau mereka jatuh yang seorang mengangkat temannya, tapi orang yang jatuh tidak punya orang untuk mengangkat, celakalah dia. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Ya ini konotasinya
not necessarily sexual ya. Jadi mereka tidur berdua menjadi panas ini juga bisa, ini lebih ke arah berlaku secara fisik ya, karena cuaca di tempat di mana pengkhotbah ini menulis, pada malam hari itu dingin, pada siang hari itu panas memang. Jadi bukan iklimnya tropis kayak tropis lembab kayak Indonesia gitu ya, di mana siang hari dan malam hari suhunya agak deket-deket juga gitu ya. Tapi ini pada malam hari suhunya merosot lebih rendah ya, sehingga kemudian dikatakan kalau mereka tidur berdua mereka menjadi hangat. Itu praktik yang lazim dilakukan, tidak harus cowok sama cewek, yang juga cowok sama cowok juga gitu. Dan ini tidak ada konotasi seksualnya ya. Jadi simply karena secara fisik itu memang mereka bisa saling menghangatkan. Praktik yang lazim pada zaman itulah ya, kira-kira begitu. Fisikal aja. Lalu kemudian ini dikaitkan dengan gambaran yang saya pakai di dalam brosur, yaitu jalinan tali 3 lembar itu tidak mudah untuk diputuskan. Jadi ini mau menggambarkan mengenai interkoneksi antar manusia, ya. Jadi interrelasi antar manusia yang mana seorang diri saja itu tidak baik, walaupun mungkin bagi beberapa orang itu seperti lebih tidak merepotkan, tapi itu lebih tidak baik ya. Jadi karena alasan-alasan yang tadi dia katakan. Jadi solusi bagi problema kesepian adalah bagi pengkhotbah salah satunya, poin pertama, ikatan sosial yang berkualitas. Bukan kuantitas yang dikejar, bukan jumlah teman ya, tapi kualitas relasi yang bagus. Nah, ini mengingatkan kita sama satu studi yang dilakukan selama 80 tahun ya di Universitas Harvard gitu. Ditemukan bahwa relasi yang mendalam dengan orang-orang yang sungguh-sungguh dapat dipercaya itu kunci untuk kehidupan yang panjang, kehidupan yang sehat, dan kehidupan yang bahagia ya. Sedangkan rasa kesepian, pengkhianatan, dan kecurigaan berpotensi memperpendek umur, lebih dari mungkin kadar kolesterol yang tinggi, kebiasaan merokok, alkoholisme, ya, dan lain-lain. Ini benar-benar ada studinya, dan studinya dilakukan selama 80 tahun ya. Jadi diikutin tuh dari, kalau tidak salah 100 atau 200-an sekian orang gitu ya. Dari mereka masih di universitas, masih umur berapa itu, 19 ya, 20 itu. Sampai mereka mati. Jadi 80 tahun itu studinya, luar biasa ya. Dan kesimpulannya adalah relasi sosial itu penting ya. Jadi kalau kamu bilang, teman ya kalau nggak ada gunanya ngapain sih? Gitu ya. Seorang kolega saya ya, pernah saya tanya gitu, lu punya teman nggak? Jadi saya iseng tanya dia ya. Lalu dia jawabannya cukup jujur ya, saya kira. Dia bilang gini, gak punya loh, gue gak punya teman. Kenapa? Ya karena kayak gitu kan perlu waktu ya, perlu waktu untuk maintain ya, dia bilang. Makan bareng ya, gak tau lah jalan-jalan mungkin, ngobrol. Gue gak ada waktunya, dia bilang. Jadi dia sibuk mengejar karirnya mungkin ya, mendaki tangga karir. Jadi lalu saya bilang, oh ya wajar. Ya wajar. Karena manusia memang pada umumnya nggak punya teman. Ya. Tapi kalau orang tahu nilai dari teman ya, lalu kemudian sudah punya teman lalu ditinggal demi karir, saya bilang itu bodoh sih. Itu bodoh. Ya, karena pada akhirnya karirnya terus buat apa ya? Ya buat apa ya? Tentu bisa ditunjukkan ya. Nih, mobil gua 60 biji ya. Mobil lu berapa? Satu aja bobrok gitu ya. Mobil gua 60 biji supercar semuanya. Ya oke, boleh-boleh juga. Tapi terus buat apa gitu? Jadi pada akhirnya saya kira yang paling berharga itu adalah ada orang, atau mungkin lebih baik orang-orang yang kamu bisa percaya dan mereka bisa percaya kamu. Dan mereka ngerti kamu dan kamu ngerti mereka. Saya kira nggak ada yang lebih berharga daripada itu. Ya. Dan menariknya ini bisa dimiliki atau bisa tidak dimiliki oleh orang yang sukses maupun orang yang gagal secara finansial ya. Benar nggak? Jadi orang yang kaya raya bisa punya teman, bisa nggak punya teman. Orang yang miskin bisa punya teman, bisa nggak punya teman. Demikian yang di tengah-tengah itu ya. Demikian dengan orang yang nggak tahu sukses banget dalam bidang lain ya, kan finansial cuma salah satu ya. Sukses dalam bidang nggak tahu teknologi gitu ya mungkin.
pengetahuan, kesehatan, ya, whatever. Mereka bisa punya teman, bisa nggak punya teman. Tapi saya akan katakan, ini baik kita pengkhotbah katakan, maupun studi-studi empiris yang saya kira bertanggung jawab ya, mengatakan bahwa teman itu sesuatu yang sangat berharga ya. Jadi sayang sekali kalau kita kemudian tidak invest untuk kita. Kita tuh banyak invest untuk hal-hal lain kan ya. Invest untuk pengetahuan, keterampilan, nggak tahu lah, koneksi dalam arti koneksi untuk bisnis ya dan segala macam. Kita invest, kita berani invest. Tapi untuk teman kita invest ya. Mungkin enggak sih, ya mungkin enggak. Mungkin itu prioritas paling belakangan gitu. Dan alasan kita tuh selalu ini menunjukkan prioritas kita ya. Alasan kita apa? Sibuk ya, sibuk. Oke, kita perlu bertanya ini. Relasi-relasimu berkualitas nggak? Salah satu checkpointnya. Yang kamu sebut sebagai teman, mereka tuh tahu nggak kelemahanmu? Kamu bisa mempercayakan kelemahanmu pada mereka nggak? Saya nggak bilang semua orang ya, jadi jangan umbar kelemahanmu di medsos, jangan ya, bodoh kamu, jangan. Tapi poinnya adalah, ada nggak orang lain, manusia lain, another human being, ya, yang tahu kelemahanmu, tahu bagaimana matiin kamu itu, tahu bagaimana menghabisi kamu, ada nggak? Kalau nggak ada, kamu kehilangan sesuatu dalam hidup. Kedua, apakah engkau dapat mendiskusikan hal-hal yang membuatmu risau, takut, membuatmu malu, membuatmu merasa rapuh ya, vulnerable? Ada nggak? Ya. Rapuh ini bisa rapuh apa ya? Takut dihina ya, takut gagal dan seterusnya. Ada nggak? Kamu bisa mendiskusikan hal itu dengan orang lain. Ya. Kalau kamu nggak punya, kamu kehilangan banyak dalam hidupmu. Apa kamu punya sahabat sih dalam dunia ini dengan kata lain? Barangkali kamu menjawab, ya tentu saja saya punya ya. Saya kan punya Kristus sebagai sahabat saya. Saya ini sahabat Kristus. Oh ya. Tapi manusia lain maksud saya. Manusia lain. Benar gak sih manusia yang sudah memilih Kristus tidak memerlukan sesama manusia sebagai sahabatnya? Benar gak? Tuhan saja cukup. Kamu mau dengar kebenarannya? Tuhan sendiri mengatakan. Tuhan sendiri mengatakan bahwa Tuhan saja tidak cukup. Bagi manusia ya. Jadi kalau kita katakan, Tuhan aja cukup lah, gue temenan sama Tuhan aja. Loh, Tuhan aja bilang Tuhan aja gak cukup loh. Buat lo. Ya. Jadi Tuhan Allah berfirman, ya tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kejadian pasal 2 ayat 18. Saya tadi di Persekutuan Pemuda ya, di PA Pemuda itu, belakangan ini sedang membahas Adam 1 dan Adam 2. Adam 1 itu narasi mengenai Adam dalam Kejadian pasal 1 ya. Yang disebut Adam 2 itu narasi mengenai Adam yang ditulis dalam Kejadian pasal 2. Nah itu berbeda 500 tahunan kira-kira ya. Adam 2 itu lebih tua, 500 tahun kira-kira. Nah Adam 1 itu mengisahkan soal Adam yang diberi tugas sama Tuhan untuk beranak cucu bertambah banyak, memenuhi bumi, menaklukkan bumi, dan menjadi raja memerintah atas bumi. Ya. Tapi Adam, so powerful itu Adam 1 ya. Tapi Adam 2 itu dikisahkan beda banget itu. Adam 2 itu dikisahkan sebagai apa? Dibikin dari debu tanah. Ya. Lalu kemudian dia itu dibilang sama Tuhan needy gitu. Dia itu tidak baik. Soalnya seorang diri saja. Dia memerlukan penolong. Lalu Tuhan bikin untuk manusia itu hewan. Jadi Adam 1 itu dibikinkan teman-teman. Cuman teman-temannya itu lebih bawah dari dia itu, hewan. Lalu manusia itu menamai hewan itu. Coba mencari penolong yang sepadan. Gak ketemu. Lalu Tuhan membuat dari rusuk manusia itu seorang teman. Ya. Nah, jadi Adam 2 itu digambarkan sebagai Adam yang rapuh, Adam yang perlu teman, Adam yang perlu ditolong. Kalau Adam 1 itu diceritakan kayak Adamnya Superman gitu ya. Adam 2 ini diceritakan Adam yang butuh teman. Jadi saya kira ini
penting ya untuk melengkapi gambaran kita mengenai sosok manusia. Manusia itu apa? Ya? Kamu butuh sesuatu, kamu rapuh, kamu nggak cukup sendirian. Itu baik-baik aja ya. Tuhan menciptakan kita begitu memang. Jadi nggak perlu malu dengan itu. Ya, itu separuh gambaran yang juga benar ya. Jadi jangan cuma terpaku pada gambaran Adam 1 kira-kira gitu. Ya. Pasal 4 ayat 13 ya. Ini obat yang kedua. Jadi obat yang pertama persahabatan, obat yang kedua hikmat ya. Lebih baik seorang muda miskin tapi berhikmat daripada seorang raja tua tapi bodoh yang tak mau diberi peringatan lagi dan seterusnya ya. Oke, tadi kita udah baca. Seorang muda miskin melawan seorang raja tua yang bodoh itu membawa pembaca kembali pada penyebab kesepian yang pertama ya, yaitu penindasan pasal 4 ayat 1 sampai 3. Nah, ini mengingatkan kita sama kisah antara Saul dan Daud ya. Dalam dunia ini orang mengejar kekuasaan sampai menjadi di satu sisi ya, menjadi seperti anjing ya, menjilat gitu, atau kedua menjadi setan ya, tergantunglah kamu ada di mana posisinya. Tapi Tuhan memberikan kesuksesan itu kepada mereka yang diperkenannya ya, kata pengkhotbah. Dan itu bukanlah hal yang paling penting juga. Sebagai contoh Saul ya. Saul itu seorang yang diberikan kesuksesan oleh Tuhan. Saul itu seorang yang tadinya minder, dia menempatkan diri di antara barang-barang, dan dia mempersepsi diri sebagai yang paling kecil dari keturunan dia, ya, dari keturunan Benyamin. Lalu kemudian Saul itu menjadi seorang raja muda yang pemberani, yang mencari gara-gara dengan orang-orang Filistin. Ya. Lalu kemudian dia menjadi raja tua yang iri hati dan insecure. Jadi ini pengkhotbah sepertinya alud kepada Saul dan Daud itu ya. Ini adalah satu kesia-siaan juga. Engkau mungkin membalas dendam masa kecilmu karena terhina dengan cara menjadi mulia dan mencari pengakuan dari seluruh dunia karena prestasimu ya, dengan memenangkan kompetisi. Tapi engkau akan tetap insecure, takut kalah, takut dihina, tetap menghantuimu seberapapun tinggi kedudukanmu. Ya, dan by the way tidaklah setan gak pernah kalah ya dalam dia punya trades, ya, dia punya dagang. Dan ini pun suatu kesia-siaan ya. Jadi kalau kita mengincar satu keadaan di mana kita tidak pernah kalah, ya, ini pun suatu kesia-siaan. Karena pada akhirnya kita akan selalu dihantui insekuritas juga ya. Kesia-siaan inilah nasib mereka yang ingin menolong dirinya sendiri keluar dari lumpur penghinaan, penindasan, dan ketidakadilan. Mereka tidak akan pernah sungguh-sungguh menang dan bebas. Walaupun mungkin mereka punya duit lebih banyak sekarang, punya status lebih tinggi dalam masyarakat, punya segudang prestasi yang bisa dibanggakan. Tapi mereka tidak akan pernah keluar dari lumpur insekuritas. Kesimpulannya, pertolongan kita dari peperangan anjing makan anjing, ya, ini istilah yang dipakai sama Abraham Kuyper, ya. Anjing makan anjing, mungkin alud kepada Leviathan ya, Thomas Hobbes ya. Dalam piramida kekuasaan yang dibangun dunia ini, itu bukan, pertolongan kita itu bukan berasal dari keperkasaan dan kegigihan kita sendiri. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dari hikmat Tuhan. Dan kalau kita bicara hikmat Tuhan dalam perjanjian baru itu, hikmat Tuhan itu adalah kebodohan bagi dunia ini. Hikmat Tuhan itu ya adalah Yesus ya, yang dinyatakan dalam penebusan. Ketika kita menekankan bahwa dunia sudah jatuh dan manusia telah berdosa, kita nggak boleh lupa bahwa kerajaan Allah juga sudah tiba dalam Yesus ya. Jadi jangan cuma menekankan manusia nggak bisa dipercaya, manusia itu berdosa, kita ini hidup dalam alam yang serba jahat. Iya, kenyataan kejatuhan, tapi kita juga punya sesuatu yang lebih nyata dari kejatuhan, penebusan. Ya, penebusan lebih kuat daripada kejatuhan. Penebusan Kristus lebih kuat dari dosa apapun. Apakah Anda percaya itu? By definition ya, Kristen itu adalah orang-orang yang percaya itu ya. Percaya bahwa penebusan Kristus lebih kuat dari segala kejatuhan kita. Jadi kita nggak boleh lupa bahwa kerajaan Allah sudah tiba dalam Yesus.
Sehingga kita perlu bertanya ya, Yesus akan melakukan apa ya? Apakah khasiat penebusan yang dicapai oleh karya Kristus dan karya Roh Kudus? Ini saya kutip dari Epic Gilgamesh, sesuatu yang barangkali juga dialusikan ya, dialut sama pengkhotbah. Dikatakan oleh penulis Epic Gilgamesh, sebuah epic yang ditulis pada beberapa masa sebelum kitab pengkhotbah ya. Dikatakan, humans are born, they live, then they die. This is the order that the gods have decreed. But until the end comes, enjoy your life, spend it in happiness, not in despair. Savor your food, make each of your days a delight, bathe and anoint yourself, wear bright clothes that are sparkling clean. Let music and dancing fill your house. Love the child who holds you by the hand, and give your wife pleasure in your embrace. That is the best way for a man to live. Mirip banget ya sama Kohelet. Kayaknya Kohelet memang mengutip ini. Ya. Tapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan? Pasal 9 ini saya ini aja ya, fast forward. Pengkhotbah pasal 9. Karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tidak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka, ya hasrat mereka, yang mereka inginkan ya. Orang itu pengen kaya, pengen berkuasa, pengen disukai, pengen sukses, pengen dihormati, whatever. Tapi itu semua sudah berlalu ya. Baik kasih mereka maupun kebencian mereka dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Maka mari, makanlah rotimu dengan sukaria, minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Biarlah selalu putih pakaianmu, dan janganlah tidak ada minyak di atas kepalamu. Mirip ya, seperti Epic Gilgamesh. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu, yang sia-sia atau yang pendek gitu ya. Yang dikaruniakan Tuhan kepadamu. Hidupmu yang pendek itu. Epic Gilgamesh mengatakannya ya Tuhannya samar-samar ya, the gods ya. Tapi di sini Yahweh, jelas itu ya, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub mengaruniakan hidupmu yang pendek itu, hidupmu yang sia-sia itu, di bawah matahari itu. Itulah bagianmu. Seperti Tuhan itu bagian dari orang-orang Lewi, ya, seperti Tuhan itu bagian atau porsi reward dari Abraham, demikian bagian kita manusia adalah apa? Adalah untuk menikmati hidup, ya, menikmati hidup dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari, dengan jerih payah. Ya. Di dalam kejatuhan Adam itu dikutuk untuk bekerja dengan jerih payah, bukan tinggal memetik buah dari pohon ya, tapi dengan jerih payah mengolah tanah. Tapi di dalam jerih payah di bawah matahari pun ada porsi yang dikaruniakan Tuhan kepada kita untuk menikmatinya ya. Karena itu segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakan itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Menarik banget ya. Jadi apapun yang tanganmu temukan untuk kerjakan. Kerjakan dengan sekuat tenaga. So saya kira kalau kita tutup dengan lagu yang menurut Karl Barth mewakili, merupakan kondensasi dari pengajaran yang dia pelajari dalam teologi selama ini. Dia bilang ya, satu hari orang bertanya kepada Barth, apa sih kebenaran teologis yang paling profound menurut kamu? Lalu dia bilang, ini, Yesus mengasihi aku. Ya, Jesus loves me, this I know,
For the Bible tells me so, little one to him belong. Anak-anak itu miliknya. They are weak, but he is strong. Anak-anak itu lemah, tetapi Tuhan itu kuat. Kita itu fana, debu saja, Tuhan tahu itu karena Dia yang membentuk kita. Fragile kita itu dari debu dan segera kembali menjadi debu. Tetapi Dia mengasihi kita. Ya, saya kira ini semua in line ya dengan yang pengkhotbah tadi katakan. Oke, jadi problema kesepian dipecahkan dengan apa? Dengan Tuhan itu memberikan kepada kita porsi kita dalam jerih lelah kita di bawah matahari, dalam segala fragility kita. Apa itu? Tuhan berikan kepada kita teman. Gitu aja kan? Teman. Dan kedua, hikmat. Ya. Hikmat untuk apa? Untuk melihat dengan real, dengan nyata, siapa kita, di mana kita, seperti apa kondisi kita, apa yang kita bisa harapkan. Itu aja. Oke? Dan itu dengan lebih radikal dan tuntas dapat kita harapkan ya, untuk mengentaskan kita dari kesepian kita lebih daripada kesuksesan, kekuatan, kesehatan, whatever yang lain. Ya, kita berdoa ya. Tuhan, kami bersyukur untuk segala penyertaan-Mu dalam PA demi PA yang kami boleh hadiri. Kami bersyukur untuk segala firman yang boleh memberikan pengharapan dalam hidup kami, memberikan cahaya dan keberanian untuk kami menerima kenyataan hidup kami. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan apa yang kami juga boleh kumpulkan pada malam hari ini yang berasal dari Tuhan, kiranya boleh dipakai Tuhan untuk masuk Tuhan sendiri. Kami menyerahkan apa yang sudah kami renungkan melalui segala paparan dari firman-Mu, kiranya membuat kami lebih mengenal diri-Mu, membuat kami lebih mengasihi Engkau, membuat kami lebih bersyukur dengan eksistensi kami. Mau menerima porsi kami, bagian kami yang Kau memang berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.